Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Juknis Seleksi P3K 2022 nomor 349/P/2022 baru terbit. Panselnas kebut rekrutmen P3K. Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Kali ini kita akan memberikan informasi update seputar P3K 2022. Informasi ini kami kutip dari sewaktu.com. Informasinya yaitu Juknis Seleksi P3K 2022 nomor 349/P/2022 baru terbit. Panselnas kebut rekrutmen P3K. Simak informasinya baik-baik. Sewaktu.com, petunjuk teknis atau Juknis Seleksi P3K 2022 baru saja diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Juknis Seleksi P3K 2022 diatur dalam Keputusan Mendikbudristek nomor 349/P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Setelah Juknis selesai, P3K 2022 nomor 349/P/2022 terbit, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas langsung kebut proses rekrutmen P3K atau P3K 2022. Pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani mengatakan Juknis Seleksi P3K 2022 nomor 349/P/2022 mulai disosialisasikan pada Kamis 22 September 2022. Petunjuk teknis tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan seleksi P3K 2022. Halo sahabat guru, Kemendikbud tentang petunjuk teknis tentang pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru telah terbit, kata Prof. Nunuk dikutip sewaktu.com dari akun Instagramnya @nunuksuryani Rabu 21 September 2022. Sosialisasi Juknis pelaksanaan seleksi P3K guru 2022 akan diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud beserta Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BKPSDM seluruh Indonesia. Kami akan sosialisasikan kepada BKPSDM dan Disdikbud mulai Kamis besok dalam 3 region dan 3 back, tambah Nunuk Suryani. Ditjen GTK Kemendikbudristek telah mengirimkan undangan rapat koordinasi pemantapan seleksi P3K 2022 kepada pemerintah daerah sejak beberapa hari lalu. Dalam surat undangan Ditjen GTK Kemendikbudristek nomor 66.009/KT.01.03/2022 tertanggal 19 September 2022 disebutkan Kemendikbudristek akan melakukan rapat koordinasi untuk menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K guru pada instansi daerah. Kepala Disdikbud Provinsi, Kabupaten, atau Kota diminta untuk hadir bersama 1 orang operator formasi kepegawaian, 1 orang pengawas sekolah, dan 1 orang kepala sekolah. Sementara Kepala BKD atau BKPSDM Provinsi, Kabupaten, dan Kota diminta untuk datang bersama 1 orang operator kepegawaian. Disebutkan pengawas sekolah dan kepala sekolah yang ditugaskan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pengawas sekolah adalah koordinator pengawas sekolah atau pengawas sekolah yang membina satu pendidikan yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3, yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan hasil rapat koordinasi. Kepala sekolah adalah kepala sekolah yang bertugas pada sekolah yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendiseminasikan hasil rapat koordinasi. Kenapa kepala sekolah dan pengawas sekolah diundang untuk ikut rapat koordinasi pelaksanaan seleksi P3K 2022 oleh Kemendikbudristek?
Jawabannya, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu dilibatkan langsung dalam menilai peserta seleksi kesesuaian atau verifikasi observasi. Peserta seleksi kesesuaian atau verifikasi adalah pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dalam rekrutmen P3K 2022. Pelamar prioritas 2 adalah tenaga honorer kategori 2 THK 2, sedangkan pelamar prioritas 3 adalah guru honorer negeri atau guru non-ASN yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik dengan masa kerja paling rendah 3 tahun. Mereka akan dinilai atau diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Ada 4 dimensi penilaian bagi peserta seleksi kesesuaian, yakni kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja, latar belakang. Selain itu, peserta seleksi kesesuaian juga akan mengikuti wawancara. Aspek penilaian wawancara adalah integritas dan moralitas. Berikut 9 indikator penilaian seleksi kesesuaian atau verifikasi. 1. Kebiasaan. 2. Berpusat pada peserta didik. 3. Kenyamanan dan keamanan belajar. 4. Efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik. 5. Struktur pengetahuan. 6. Pengembangan diri. 7. Aktif berkomunikasi. 8. Bekerja sama. 9. Perekat kebangsaan. Untuk lebih jelasnya, simak kisi-kisi instrumen penilaian kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3, seperti yang disampaikan Prof. Nunuk sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. 2. Menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. 3. Menggunakan strategi manajemen kelas. 4. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan laporan pembelajaran. Yang kelima, menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. 6. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. 7. Mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain serta memberikan respon yang sesuai. 8. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. 9. Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi mitra kerja pemangku kepentingan. Nah, demikian juknis seleksi P3K 2022 nomor 349/P/2022 dan aspek penilaian bagi peserta seleksi kesesuaian P3K 2022. Semoga bermanfaat informasi ini. Tetap semangat dan optimis, selalu berusaha dan berpikir positif dan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.